Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa baru tahun 2021 Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi. Perkenalkan, nama Kakak Vina Cynthia dari Keperawatan 2020. Kakak sebagai staf Pendidikan dan Profesi Hima Keperawatan 2021 dan 2022. Maksud dan tujuan kakak di sini, kakak akan menyampaikan sedikit banyaknya mengenai hal-hal yang ada di program studi ilmu keperawatan dan sistem perkuliahan yang dipakai di program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi. Nah, kakak di sini tidak sendiri, kakak bersama rekan-rekan kakak dari Pendidikan dan Profesi Hima Keperawatan 2021-2022. Nah, yang pertama ada Kak Windy Fristia dari Keperawatan 2019. Yang kedua ada Kak Meike Dwi Ratnajaya dari Keperawatan 2019. Dan yang ketiga ada Kak Putri Fadila dari Keperawatan 2020. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai sistem perkuliahan. Nah, tentu adik-adik semua masih bingung atau belum mendapatkan info mengenai sistem perkuliahan yang ada di program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi. Nah, bagaimana sih sistem perkuliahan yang kita pakai? Sistem perkuliahan yang ada di program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi berbasis blok dan konven. Nah, apa sih blok dan konven itu? Mari kita dengarkan penjelasannya bersama-sama. Nah, yang pertama ada blok dan konven. Blok adalah sistem perkuliahan yang biasanya dipakai oleh mahasiswa kesehatan, di mana sistem blok ini SKS-nya sudah dipaketin dan biasanya mahasiswa tidak bisa memilih dosen pengampunya. Nah, jadi di sistem blok ini memiliki jadwal kuliah yang berbeda di tiap minggunya, tergantung si PEN menjadwalkan perkuliahannya tersebut. Nah, satu blok itu biasanya berada di sekitar waktunya 5-7 minggu. Jadi, sistem blok ini kita tidak mempelajari semua mata kuliah dalam waktu bersamaan. Jadi, misalnya dalam 1 bulan ini kita fokus ke blok 1. Dalam 1 bulan ke depannya lagi kita fokus pada blok kedua. Nah, begitu seterusnya. Dan ada pun contoh mata kuliah blok yang ada di semester 1, yaitu ada keperawatan dasar 1, ada konsep dasar keperawatan 1, dan ada ilmu dasar keperawatan 1. Nah, berbeda dengan konven. Konven adalah mata kuliah wajib dari universitas, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah umum yang wajib diketahui oleh mahasiswa yang berkuliah di Universitas Jambi. Adapun mata kuliah konven yang ada di program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi adalah agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu sosial dan budaya dasar, dan bahasa Jepang. Nah, kita lanjut ya, adik-adik semua. Jadi, di dalam blok itu ada 3 cabang sistem perkuliahannya. Nah, yang pertama itu adalah IT. IT adalah kuliah seperti biasa di mana dosen memberikan materi sesuai dengan silabus atau RPS. Nah, di RPS tersebut, dosen koordinator telah membagi-bagi materi sesuai dengan dosen pengampunya masing-masing. Jadi, di IT ini, dosen akan menjelaskan materi-materi yang telah ada di RPS tersebut. Jadi, setiap satu blok biasanya ada beberapa dosen. Nah, beberapa dosen tersebut akan menjelaskan materi-materi yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada tutor. Jadi, tutor ini adalah proses pembelajaran yang lebih interaktif dengan memberikan skenario atau kasus sebagai sumber informasi untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di tutorial ini menggunakan sistem diskusi dan akan mendapatkan kasus cerita dari dosen koordinator pada awal blok. Nah, jadi pada saat tutor ini dibagi menjadi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi, tutor ini menggunakan 7 step. Nah, step 1 sampai step 4 itu di pertemuan pertama dan step
5 sampai step 7 itu pertemuan kedua. Yang ketiga ada skill lab. Skill lab adalah dalam bahasa sehari-hari yang mudah dikenali yaitu praktek atau praktikum. Skill lab yaitu praktek tindakan dari teori yang telah dipelajari pada saat perkuliahan IT. Kita lanjut. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, satu kasus tutor dibagi menjadi 2 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama akan membahas step 1 sampai step 4 dan pertemuan kedua akan membahas step 5 sampai step 7. Nah, pada pertemuan pertama ini, diskusi dilaksanakan dengan menggunakan prior knowledge mahasiswa atau berdasarkan pemikiran mahasiswa. Nah, mahasiswa hanya diizinkan membawa kamus tanpa buku referensi. Jadi, di pertemuan pertama ini, mahasiswa boleh menyampaikan pendapat mahasiswa tanpa menggunakan buku referensi. Dan yang pertemuan kedua, melaporkan hasil kegiatan mandiri terkait materi atau tujuan yang telah disepakati. Materi yang diperoleh harus berdasarkan sumber yang jelas dan terpercaya. Berbeda dengan pertemuan pertama yang boleh dengan prior knowledge mahasiswa, pertemuan kedua melainkan harus memiliki sumber yang jelas dan terpercaya seperti buku referensi dan jurnal. Selanjutnya, terus apa sih Kak yang dimaksud dengan step 1 sampai step 7? Nah, ini pembahasannya step 1 sampai step 7. Jadi, di tahap tutorial itu sekaligus tahap penulisan logbook. Bagi yang bertanya apa itu logbook? Logbook adalah penugasan setelah dilakukannya tutorial. Biasanya penugasan ini diberikan setelah berakhirnya pertemuan pertama dan dikumpulkan setelah awal pertemuan kedua. Nah, adapun tahap-tahap tutorial adalah yang pertama ada step 1. Step 1 ini adalah klarifikasi istilah. Nah, untuk mudah dimengertinya, jadi pada step 1 ini mahasiswa yang tutor sedang melakukan tutor ini mengajukan satu atau 2 istilah sulit dan sampai beberapa istilah sulit di dalam kasus tersebut setelah disampaikan semua. Nah, jadi di dalam kasus itu pasti ada istilah sulit yang belum dimengerti oleh mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu boleh mengajukan satu atau 2 istilah sulit dalam step pertama ini. Nah, setelah dikumpulkan istilah-istilah sulit yang belum dimengerti di kasusnya, mahasiswa menjawabnya atau mencari pengertian dari istilah sulit tersebut dari kamus yang dibawa tadi. Nah, kan pada step 1 sampai step 4 tidak diperbolehkan membawa buku referensi melainkan membawa kamus. Jadi, pada step 1 ini boleh melihat kamus untuk mencari pengertian atau definisi dari istilah-istilah sulit yang belum mahasiswa ketahui. Nah, lanjut ke step 2. Step 2 adalah identifikasi masalah. Nah, untuk mudah dipahami, step 2 itu adalah mengajukan pertanyaan. Jadi, setiap mahasiswa boleh mengajukan pertanyaan yang ada di pemikiran mahasiswa atau pandangan mahasiswa mengenai kasus yang diberikan oleh dosen tersebut. Jadi, di step 2 ini hanya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, tidak terbatas pertanyaannya. Nah, lanjut ke step 3. Step 3, analisa masalah. Agar mudah dimengerti, analisa masalah itu maksudnya adalah mendefinisikan atau mendiskusikan masalah yang telah teridentifikasi di step 2. Jawaban singkat dari pertanyaan step 2 ini boleh berdasarkan prior knowledge mahasiswa tanpa buku referensi. Jadi boleh atas pandangan mahasiswa itu sendiri atau atas pengetahuan mahasiswa itu sendiri. Jadi di step 3 ini bahasa kasarnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di step 2. Nah, di step 4 ada min mapping. Min mapping adalah
analisis masalah, mereview dari step 1, mereview dari step 2 dan step 3, atau membuat skema penjelasan masalahnya. Jadi di step 4 ini kita membuat mind mappingnya atau bagan-bagan mengenai tujuan dari kasus tersebut. Untuk step 5 yaitu masuk ke pertemuan kedua lagi. Nah, step 5 itu learning objective. Learning objective itu biasanya kalau awal-awal biasanya terdapat di kasus yang diberikan oleh dosen koordinator. Jadi di step 5 ini kita menjawab dari LO yang ada di dalam kasus. Setiap mahasiswa boleh menyampaikan definisinya berdasarkan referensi yang jelas. Nah, step 6 ini adalah step studi. Mahasiswa belajar mandiri mencari sumber dan berdasarkan tujuan. Jadi, step 6 ini belajar mandiri mendefinisikan mengenai kasus masalah yang ada di kasus dan mencari penyebab-penyebab, mencari jenis-jenisnya, klasifikasinya, boleh ciri-cirinya. Nah, jadi di step 6 ini harus memiliki referensi yang jelas atau sumber yang jelas. Nah, step 7. Step 7 ini adalah reporting, di mana mahasiswa melaporkan sumber belajarnya dan hasil belajarnya. Jadi, di step 7 ini adalah mahasiswa melaporkan hasil belajarnya di step 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai step 6. Ada lagi nih mengenai aturan mengenai tutor. Jadi setiap satu tutor itu ada satu fasilitator. Fasilitator itu adalah biasanya diampu oleh dosen. Jadi satu fasilitator itu adalah dosen. Dosen akan membimbing kita dalam kegiatan tutorial tersebut. Nah, satu ketua. Ketua ini bertugas untuk menjadi narah hubung dengan fasilitator agar terciptanya jadwal yang telah disepakati oleh ketua dan fasilitator untuk melaksanakan kegiatan tutor. Ada moderator, satu moderator yaitu yang menghandle dan mengaturnya jalan tutor agar sistematis. Nah, sistematis atau tidaknya jalannya tutor akan tergantung kepada moderator. Dan satu notulis. Notulis adalah bertugas mencatat berbagai hal mengenai diskusi atau hasil diskusi di tutorial. Dan beberapa peserta ini adalah peserta yang berdiskusi di tutorial. Nah, selanjutnya akan menjelaskan sistem ujian mata kuliah blok. Jadi, sistem ujian mata kuliah blok yang pertama ada MCQ. MCQ adalah ujian tulisan yang soalnya diambil dari diambil dari materi perkuliahan yang telah dipelajari. Nah, singkatnya MCQ ini adalah ujian dari materi IT. Nah, yang kedua ada pleno. Pleno adalah hasil dari diskusi kasus atau tutor yang dibuat dalam bentuk makalah atau PPT dan PPT. Nah, pada saat pleno ini akan ada beberapa dosen yang menghadiri pleno. Nah, dosen koordinator akan mengundi siapa yang akan mempresentasi, kelompok berapa yang akan mempresentasi. Jadi akan mengundi kelompok berapa yang akan menjadi penyajinya dalam pleno tersebut. Nah, selain penyaji akan boleh bertanya mengenai materi-materi yang dipaparkan oleh penyaji. Yang ketiga itu ada OSCE, yaitu ujian praktek dari skill lab. Nah, perlu digarisbawahi, jadi IT ujiannya MCQ, tutor ujiannya pleno, dan skill lab ujiannya adalah OSCE. Nah, kita lanjut. Sistem ujian konven itu
sama seperti sistem ujian biasanya, yaitu ada UTS dan UAS. Nah, ada info lagi nih, peran-peran yang ada di lingkup keperawatan. Ada ketua angkatan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait angkatannya, ada ketua kelas yang bertanggung jawab atas segala sesuatu terkait kegiatan kelasnya, dan ada sipen yang bertanggung jawab masing-masing blok atau mata kuliah, ada ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam masing-masing kelompok tutor atau SL. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, ketua angkatan dan ketua kelas itu berbeda karena ketua angkatan akan bertanggung jawab kepada seluruh anggota angkatannya. Misalnya nih, adik-adik angkatan 2021 memiliki satu ketua angkatan, yaitu ketua angkatan 2021. Jadi, apa-apa saja permasalahan, apa-apa saja hal yang mengenai angkatan 2021 akan ditanggungjawabkan oleh ketua angkatan. Berbeda dengan ketua kelas hanya bertanggung jawab terhadap satu kelasnya. Nah, yang sangat penting nih ada sipen. Sipen itu bertanggung jawab ke masing-masing blok atau mata kuliah. Jadi, berjalan atau tidaknya kuliah tergantung kepada sipennya. Sipen adalah seorang narahubung yang menjadwalkan atau mengatur jadwal kuliah, yang menghubungi dosen bagaimana perkuliahan besok dan mengontrak dosen untuk perkuliahan besok. Nah, ada ketua kelompok. Ketua kelompok ini adalah biasanya bisa juga menjadi narahubung pada saat tutor dan SL. Jadi, ketua kelompok ini mendengarkan arahan dari sipen. Nah, ada lagi nih, Siakat dan e-learning. Siakat adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyimpan data dan mengelola kegiatan akademik di Universitas Jambi. Nah, di Siakat ini ada informasi-informasi penting mengenai KRS, jadwal kuliah, dan jadwal wisuda, jadwal yudisium, dan semua informasi terkait akademik berada di Siakat. Nah, di e-learning adalah media pembelajaran daring dari Universitas Jambi. Jadi, Universitas Jambi telah memfasilitasi pelaksanaan perkuliahan berbasis online dengan bantuan teknologi informasi. Di e-learning biasanya terdapat materi-materi yang diberikan oleh dosen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri mengenai hal-hal lain yang ada di program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi. Kakak pribadi membuka luas jika adik-adik ingin bertanya mengenai apa-apa hal yang ada di Universitas Jambi, terkhususnya sistem perkuliahan yang ada di Universitas Jambi. Terkhususnya program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi. Silahkan kepada Kak Putri untuk menjelaskan mengenai hal-hal lainnya terkait program studi ilmu keperawatan Universitas Jambi. Jadi gimana, adik-adik semua udah pada ngerti kan apa yang udah dijelasin sama Kak Vina tadi mengenai sistem perkuliahan kita, khususnya di prodi keperawatan. Selanjutnya kakak mau ngejelasin lagi bagaimana aturan berpakaian selama kuliah offline maupun via online. Yang pertama, pada saat melaksanakan ujian, di sini kalian wajib menggunakan kemeja yang berwarna putih. Kategori kemeja itu tentunya yang ada kerahnya dan ada kancingnya. Baik cowok maupun cewek pakai kemeja yang berwarna putih. Lalu untuk yang cowok pakai celana panjang yang celana dasar, nggak boleh pakai levis yang berwarna hitam. Dan untuk cewek pakai rok hitam panjang minimal di bawah lutut, tapi sebaiknya kalian pakai yang semata kaki aja. Dan roknya itu jangan yang span ya. Terus untuk yang muslim boleh pakai jilbab putih ataupun jilbab hitam, tapi harus yang segi 4, nggak boleh pakai pasmina ataupun jilbab yang langsung disorong, itu nggak boleh. Terus untuk yang non muslim rambutnya harus diikat, jangan digerai, biar lebih sopan. Terus pada saat melaksanakan kuliah umum, yang cowok kalian wajib memakai baju kemeja. Jadi di keperawatan ini kita tuh memang khasnya pakai baju kemeja pada saat melaksanakan perkuliahan.
Kalau untuk kuliah umum, mungkin kemejanya bebas, kalian mau warna apa aja boleh. Dan celananya itu pakai celana dasar yang panjang, dan menggunakan sepatu, nggak boleh pakai sendal. Untuk yang cewek sendiri sama, kita pakai baju kemeja, bebas warnanya, dan wajib mengenakan rok yang panjangnya minimal di bawah lutut. Terus boleh menggunakan flat shoes, boleh juga pakai sepatu yang sneaker, tapi nggak boleh pakai sendal. Dan jilbabnya sama, kita pakai jilbab yang segi 4. Untuk yang non-muslim, tetap rambutnya harus diikat ya. Terus pada saat skill lab, di sini kalian wajib menggunakan jas lab. Biasanya pada saat sudah mulai perkuliahan nanti kalian akan diminta untuk beli jas lab di pihak kampus, di kampus nantinya. Jadi kalian pakai jas lab tiap kali ada praktikum atau skill lab. Dan dalamannya itu tetap harus pakai kemeja. Nah, pada saat perkuliahan sudah dimulai nanti, banyak atau sedikit kalian akan berkomunikasi dengan dosen melalui chat. Entah itu kalian sebagai sipen atau sebagai ketua kelas, ketua kelompok, ketua angkatan, bahkan sebagai anggota kelas pun kalian nanti akan ada komunikasinya dengan dosen. Untuk lebih jelasnya, ini tata caranya. Yang pertama, kalian ucapkan salam, yang paling penting. Lalu ada pendahuluannya. Ini kalian ucapkan maaf, Pak, maaf Bu, karena telah mengganggu waktunya. Lalu kalian perkenalkan diri kalian dengan selengkap-lengkapnya. Sebutkan nama lengkap kalian. Lalu NIM kalian berapa, kalian dari prodi apa. Sertakan juga kalian angkatan berapa dan peran atau jabatan kalian sebagai apa. Lalu di sini baru kalian jelaskan tujuan kalian ngechat dosen itu mau apa. Misalnya mau kontrak tutor atau ada masalah dengan mata kuliah tersebut atau mau minta tanda tangan dosen atau apapun itu kalian jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak perlu panjang tapi nggak usah berbelit-belit, singkat boleh, asalkan sopan. Terus jangan lupa kalian ucapkan terima kasih dan tutup kembali dengan salam. Nah, ini ada contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu, atau selamat pagi, Bu, Pak. Sebelumnya maaf karena telah mengganggu waktunya. Nah, ini pendahuluannya. Lalu baru perkenalkan, nama saya Putri Fadila, NIM sekian, saya adalah mahasiswi ilmu keperawatan semester 2. Saya sebagai sipen atau sebagai ketua kelompok di mata kuliah keperawatan dasar. Izin bertanya, besok Senin tanggal 3 Mei 2021 ada jadwal IT pada pukul sekian. Apakah Ibu bersedia untuk masuk pada semester 2, Bu, di kelas kami? Lalu ucapkan terima kasih dan tutup kembali dengan salam. Nanti apabila dosennya jawab sempat atau bisa, kalian wajib konfirmasi ulang atau ingatkan dosennya kembali pada sebelum jam yang disepakati itu. Nah, ini contohnya untuk chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telah mengganggu waktunya. Saya izin mengkonfirmasi bahwa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ada jadwal IT di semester 2. Terima kasih. Nah, ini untuk chat konfirmasinya tetap kalian harus ucapkan maaf ya. Tetap harus dengan bahasa yang sopan, tapi kalian udah nggak perlu lagi perkenalan diri karena biasanya dosen itu udah nge-save sih kontak kalian, atau minimal dosen belum menghapus lah chat lama kalian yang ini, belum dihapus. Jadi kalian udah nggak perlu perkenalan lagi. Terus kalau untuk mengonfirmasi ini, kalian boleh konfirmasinya malam, boleh, tapi usahain ngechat dosen itu sebelum jam 8, jangan sampai lewat dari jam 8, karena itu udah ngeganggu waktu istirahatnya. Kalau kalian ngechat pagi, misalnya pada jam 7, pokoknya sebelum waktu yang udah kalian tentuin lah, udah disepakatin. Oke, sampai sini. Nah, untuk chat tadi mungkin kalian bisa gunain juga sih buat ngechat kakak tingkat ya. Jadi tetap harus ada sopan santunnya, harus ada tata caranya biar lebih enak didengarnya. Mungkin segitu aja sih yang bisa kakak jelasin, yang bisa kakak sampein. Kakak mohon maaf kalau ada salah kata pada saat ngejelasin, baik dari kakak maupun dari Kak Vina.
Semoga adik-adik semua bisa paham, bisa ngerti, ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya buang aja. Sekian dari kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck!